Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi masa ketidakpastian. Belanda yang baru terbebas dari pendudukan Jepang berusaha kembali menguasai wilayahnya. Sekutu, khususnya Inggris, datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, namun juga bertugas mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Kehadiran tentara Belanda yang didukung sekutu memicu perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan besar yang terjadi ialah Pertempuran Surabaya yang terjadi pada November 1945. Hal itu menjadikan sebagai simbol awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kehadiran pasukan Inggris dan Nica di Indonesia menimbulkan ketegangan antara pihak Indonesia dan Belanda. Masyarakat Indonesia menolak kembalinya penjajahan Belanda, sedangkan Belanda berupaya mempertahankan kepentingan ekonomi di wilayahnya tersebut. Pada bulan awal setelah proklamasi, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas status kemerdekaan Indonesia, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan hasil bagi kedua belah pihak. Setelah beberapa pertemuan yang tidak membuahkan hasil, perjuangan ini lebih formal diadakan di Linggarjati, Jawa Barat pada 11 hingga 15 November 1946. Pertemuan ini melibatkan delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Prof. West Cameron dengan Inggris sebagai penengah yang diwakili oleh Lord Killer. Sebelum perundingan ini, terdapat ketegangan mengenai lokasi perundingan. Pemerintah Indonesia mengusulkan Yogyakarta, sementara Belanda lebih memilih Jakarta. Akhirnya, Linggarjati dipilih sebagai tempat netral untuk melakukan negosiasi. Perjanjian Linggarjati pun ditandatangani secara resmi pada 25 Maret 1947 dan mencakup beberapa poin penting. Pertama, pengakuan kedaulatan. Kedua, pembentukan negara Indonesia Serikat. Ketiga, kerjasama ekonomi dan politik. Namun, perjanjian Linggarjati ini tidak berhasil mengakhiri konflik. Pada 20 Juli 1947, hanya beberapa bulan setelah kesepakatan, Belanda melancarkan agresi militer satu dengan alasan mempertahankan kepentingan ekonominya, terutama perkabungannya ada di Sumatera dan Jawa. Mereka menyerang wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali Indonesia, dan agresi ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban sipil serta semakin menguatkan semangat perlawanan rakyat Indonesia. Pada agresi militer satu, Belanda mendapat kecaman internasional, terutama dari negara-negara dalam mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti Mesir, India, dan beberapa negara Asia. Amerika Serikat yang mulai memperhatikan potensi konflik di Asia Tenggara juga mendesak Belanda untuk menghentikan agresi dan membuka jalan untuk diplomasi. Tekanan internasional semakin kuat hingga akhirnya Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan mengeluarkan resolusi gencatan senjata pada Agustus 1947 dan membentuk sebuah komisi yang disebut Komisi Tiga Negara yang memediasi konflik antara Indonesia dan Belanda. KTN sendiri pun terdiri dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham yang dipilih Indonesia dan Belanda karena dianggap netral. Kemudian Australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia yang berpendirian pro-Indonesia dalam konflik ini. Kemudian terakhir dari Belgia yang diwakili oleh Paul van Gelen yang dipilih oleh Belanda karena dianggap berpihak pada kepentingan Eropa di Asia Tenggara. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di mana berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal ini dipilih oleh KTR sebagai lokasi perundingan untuk memastikan netralitas dan keamanan bagi kedua pihak yang terlibat.
Adapun delegasi yang hadir itu terdiri dari 3. Yang pertama ialah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dengan anggota Dr. Johannes Laimena, Ali Sastrominjo, dan Haji Agus Salim. Kedua yaitu delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoatmojo yang berpihak pada Belanda meskipun berdarah Indonesia. Kemudian terakhir yaitu Komisi 3 Negara yang bertindak sebagai mediator dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perundingan, Indonesia berada dalam posisi yang sangat lemah karena situasi militer yang kurang menguntungkan akibat agresi militer satu. Perdebatan antar kedua pihak berlangsung alot, terutama mengenai wilayah kekuasaan dan status politik negara Indonesia di bawah federasi yang diinginkan Belanda. Belanda mengajukan konsep negara Indonesia Serikat yang bertujuan memecah wilayah Indonesia menjadi negara-negara bagian yang berafiliasi secara lemah dengan Republik Indonesia. Setelah lebih dari sebulan berunding, pada 17 Januari 1948, kesepakatan akhirnya dicapai dengan isi pokok yang cukup merugikan bagi pihak Indonesia, yaitu pertama, pembatasan wilayah Indonesia. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia dan menganggap wilayah lainnya berada di bawah kendali Belanda. Yang kedua, garis Penmok, sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Belanda dan Republik Indonesia yang menyebabkan banyak wilayah Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Ketiga, gencatan senjata dan relokasi pasukan. Gencatan senjata yang diwajibkan dan pasukan TNI yang berada di bawah pendudukan Belanda diharuskan menarik diri ke wilayah Indonesia yang diakui Belanda. Relokasi besar-besaran ini khususnya di Jawa Barat dikenal sebagai peristiwa Hijrah Divisi Siliwangi. Dan yang terakhir yaitu pembentukan RIS dan referendum yang akan diadakan referendum untuk menentukan status wilayah-wilayah di luar Jawa dan Sumatera serta pembentukan Dewan Konstitusi RIS. Di akhir kesimpulan, perjanjian Ravenna ini merupakan salah satu episode penting yang menunjukkan betapa kompleksnya perjuangan diplomasi dan militer Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Meskipun mengorbankan banyak wilayah dan memicu kestabilan internal, perjanjian ini juga menjadi dasar untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Indonesia.